Hai Virgo, seperti janji saya bikin lanjutan dari bacaan Januari Virgo yang hari Rabu kemarin saya upload karena beberapa bilang mau nggak ada yang bilang nggak mau, jadi ya udah saya lanjutin. Sebenarnya hari ini keadaan enggak banget kalau di saya ya, karena ternyata full moonnya kuat, kemudian masih Merkuri retrograde tentu saja sampai tanggal 1. So, itu perpaduan yang luar biasa. Saya hanya tidur 2 jam, mungkin mata saya kelihatan bengkak, ya udahlah ya maklum. Oke, dan itu berpengaruh sekali sampai saya berpikir untuk berhenti dulu bacain tarot sampai fenomenanya at least berlalu sampai ya tanggal 1 lewat gitulah ya. eh untuk bulan Januari sendiri, jadi imbas dari fenomena alam tersebut yang padahal akan berhenti ya, kalau Merkuri retrograde akan berhenti di tanggal 1. Kalau full moon ya udah semalam, berarti malam ini udah nggak full moon lagi gitu kan ya. Tapi tetap aja berpengaruh. Kalau itu mempengaruhi kalian, udah stay calm. Memang lagi seperti itu keadaannya. Kalau emosi kalian tersulut, kalau ngerasa ngelangut, kalau orang Jawa bilang ngelangut atau galau gitu, ya udah sih. Tapi share aja ya. I was shouting to another Virgo. Jadi ada satu Virgo, anak baru di departemen saya. He's Virgo, dia Virgo, and dia teriak ke saya teriak balik, dan saya baru nyadar malamnya lihat ke atas, ternyata full moon. Aduh, dalam hati, karena sibuknya saya nggak mencermati atau ngelihat tanda-tanda alam gitu ya. Jadi ya untuk kalian yang berpikir alah itu kebetulan aja, ya nggak apa-apa juga kalau berpikir kayak gitu. Tapi ya, ini udah ada yang flip ya kartunya sambil saya ngomong. Tapi ya udahlah, namanya fenomena alam itu sudah diteliti oleh para ahli dan memang itu berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh kepada tidak semua orang, tapi berpengaruh untuk beberapa orang gitu. Oke, masih di bulan Januari ya. Extended version lanjutannya. Ada Two of Autumn. Oke, kemarin emang agak berat ya, ada penundaan dan lain sebagainya. Ini ditambah lagi ada Two of Autumn, tapi ini Two of Pentacles. Jadi riweh, memang sibuk dengan pekerjaan, karir, keuangan dan bisnis. Pokoknya sibuk bener gitu, riweh gitu kan. Tapi ini dalam konotasi yang bagus ya. Bring fun into everything you do. Juggling multiple priorities or job, and exceptional talent for multitasking. Jadi emang Januari riweh, sibuk, pakai banget, dan itu bikin kalian kayak juggling atau benar-benar disibukkan oleh hal tersebut. Jadi kayak bener-bener riweh gitu ya, bener-bener. Tapi disebutkan di sini ya have fun aja gitu. Jadi kayak ya udah dibawa santai aja, dibawa senang aja. Nah, itu pesan yang bagus karena saya tahu Virgo overthinking, all out kalau kerja. Terus kalau ada sesuatu hal yang kayak merisaukan si Virgo, kepikiran, jadi kerjaannya juga nggak fokus, jadi kayak ya begitulah. Dan ya memang Januari masih seperti itu ya. Dan nambahin lagi dari bacaan yang kemarin, oh ya kalau kalian belum nonton yang kemarin, tonton aja dulu itu, baru kesini gitu. Tapi sebenarnya ditonton salah satunya juga nggak masalah sih, maksudnya ini kan cuma tambahan aja ya. So memang Januari bulan yang sibuk. Terus kemudian nih dia Seven of Winter nih, kata-katanya saya inget Seven of Winter kayak lari dari kenyataan gitu. Coba ya kita baca ya, Seven of Winter atau Seven of Sword. Seven of Sword.
There is a better choice, not seeing things clearly, running away from the truth. Jadi ada sebenarnya ada pilihan yang jauh lebih baik ya Virgo ya Januari, oke. Tapi beberapa dari Virgo nggak ngelihat hal itu. Jadi kayak udah tahu nih sebenarnya tapi masih mempertanyakan. Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Ngacung. Karena beberapa Virgo yang saya kenal mengalami juga hal tersebut, kayak dia udah tahu ini loh kenyataannya tapi kayak downted gitu atau menyangkal hal tersebut. Jadi kayak enggak kok, nggak seperti itu. Saya tentang seseorang, dia begitu, oh enggak kok dia nggak begitu gitu ya, menyangkal. Kalau di sini dibilang lari dari kebenaran, bukan dari kenyataan, sorry. Lari dari kebenaran maksudnya udah tahu itu yang benar, tapi kalian meragukan hal itu, jadi bilang enggak, aku nggak mau tahu gitu. Baik itu berupa orang maupun keadaan. So itu yang terjadi di bulan Januari. Kalau ngelihat Seven of Swords yang ini saya ketawa sendiri karena ngerasa kayak iya sih sebenarnya udah lihat nih kenyataannya tuh kayak gini, tapi kayak rasanya kayak enggak kok, masih bisa kok diperbaiki, masih bisa kok. Tapi pada kenyataan dengan kayak gitu kita menyakiti diri sendiri loh Virgo. Jadi kalau memang kenyataan di depan kalian itu tidak udah tahu kalian tuh tidak benar atau tidak baik atau tidak bagus atau tidak, ya pokoknya yang nggak enak gitu, tidak nyaman gitu, akui gitu. So many times, banyak kali Virgo meragukan sesuatu hal bukan karena apa-apa tapi karena kebaikan hatinya. Bener nggak sih Virgo? Karena kebaikan hati Virgo itu sebaik itu sampai dia tidak mau mengakui bahwa sesuatu hal itu tidak bikin nyaman atau orang atau siapapun. Jadi kayak enggak kok, everybody is fine, semua orang baik kok, enggak kok gitu. Padahal ya pada saat itu memang tidak baik-baik saja. Jadi ya akui aja ya Virgo, bagaimanapun ada kok hal-hal yang memang harus kita tinggal, harus kita akui bahwa itu tidak baik, jadi harus kita pergi dari situ gitu ya. Dan itu terjadi di bulan Januari, rasanya sih udah mulai dari sekarang gitu ya. Jadi dipikirin lagi, kalau memang yang sekarang aja udah nggak nyaman, ya kalau kalau perlu ditinggal di Januari ya tinggal aja, maksudnya gitu ya. Karena memang kalian akan sibuk banget mengatasi dua hal itu, menyeimbangkan dua hal itu, sementara sebenarnya salah satunya mungkin memang harus udah dilepas. Maksudnya gitu ya, tadi yang Two of Pentacles tadi ya. Ada lagi nih di apa bacaan yang sebelumnya kan ada Two of Cups kan ya. Ada Two of Cups juga nih di sini. Kalau nggak salah ya. Ntar kecampur lagi sama bacaan yang lain. Tapi yang jelas di sini sekarang ada Two of Cups. Kalian tuh dikasih partner Virgo, partner yang jauh lebih baik. Ini bukan soal percintaan aja, walaupun kalau summer kan biasanya percintaan ya kan. Kalian tuh akan dikasih, terutama di bulan Januari, ada partner yang baik. Kenapa harus tetap berada di posisi yang gak enak itu? Udah tahu itu jelek, udah tahu itu gak nyaman, gak mau percaya tentang hal tersebut, malah lari gitu, kayak enggak, saya nggak mau tahu, saya mau tahu gitu ya. Padahal ada partner yang bagus, ada kolaborasi yang bagus diberikan oleh semesta yang jauh lebih baik untuk kalian Virgo. Dan di Januari coba buka mata, buka hati seluas-luasnya supaya kalian bisa melihat hal tersebut, hal yang luar biasa tersebut ya. Kalau di sini kan tulisannya falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution of a problem. Tuh kan, problem-problemnya ada resolusinya, ada semua masalah ada pemecahannya gitu ya. Don't give up, jangan menyerah. Your relationship can be healed. Relationship kalian bisa disembuhkan, baik itu secara profesional maupun secara percintaan ya. Ya bukan berarti kalau disembuhkan dengan orang yang sama. Bisa aja kalau orangnya memang udah nggak baik ya tinggalin aja, nanti akan ada ketemu yang baru lagi gitu loh Virgo. Oke, saya buka 7 kartu yang
Belum apa-apa demun kan. Ini memang demunnya nih lagi lagi kuat banget ini Virgo. Ya ampun. Masih terimbas loh sampai Januari. Masih terimbas. Masih ngebawa sampai Januari. Oke. Tapi keuangan aman. Alhamdulillah keuangan aman. Kabar baru apalagi Januari. Masih sakit hati. Sakit hati yang kemarin-kemarin ya. Masih ada omongan-omongan, bisik-bisik tetangga. Yalah, tenang. Ada The Temperance. Oh ya, Eight of Wands. Banyak banget yang akan kalian hadapi di bulan Januari. Udah tau lah ya. Dari kemarin juga udah kelihatan kok ya. Oke, kita baca satu persatu. Tadi saya bilang apa? Ada The Moon. Ya, udahlah ya. Mau nerangin gimana lagi nih, Virgo? Pesannya cuma pakai intuisi kalian, buka mata lebar-lebar, buka pikiran lebar-lebar, buka hati seluas-luasnya untuk dapat menggunakan intuisi kalian melihat bahwa hal itu emang udah nggak baik, ya tinggalin. Jangan masih kompromi dengan bilang enggak begitu kok gitu. Kalau memang udah nggak baik Virgo, please tinggalin. Itu saya juga ngomong sama diri sendiri loh. Karena sebagai Virgo saya juga merasakan hal yang sama, kayak enggak lah, nggak percaya gitu, kayak enggak kok, itu masih bagus, masih bisa dipertahankan, masih bisa diperbaiki, bla bla bla. Ya, The Hangman. Karena penundaan-penundaan tersebut terjadi karena Virgonya nggak lihat segala sesuatunya secara benar, sebenarnya begitu. Ini The Hangman juga datang juga kayaknya waktu bacaan yang sebelumnya ya, di bulan Januari juga. Benar-benar ini tertunda, beberapa hal tertunda, dan Virgo juga ada yang nyebut iya ya, ada yang tertunda. Iya, buat saya sendiri juga sebagai Virgo juga benar, itu karena intuisinya nggak dipakai secara kuat atau secara benar-benar gitu, masih ngikutin perasaan. Perasaan, masih kasihan, masih ini masih itu gitu ya, masih ada rasa kayak gitu. Tapi Januari juga untuk karir, keuangan, dan bisnis sebenarnya masih aman, masih bisa dipertahankan jika kalian ingin mempertahankan. Kalau ada kebimbangan di situ, putuskan yang terbaik aja. Oke. The Death-nya masih terbalik, so belum selesai. Masih banyak urusan karir, keuangan, dan bisnis yang belum selesai di bulan Januari. Kalau kalian merasa di Januari it's getting worse, ya udah hadapi aja. Yang jelas tidak akan selesai di bulan Januari. Kita lihat di bulan-bulan berikutnya ya. Semoga yang harus selesai memang akan selesai. Ada kabar baru yang datang kepada kalian. Apakah itu? Coba kita lihat. Apakah itu? Kabarnya bagus kok, karena The Devil-nya terbalik. So kabarnya justru bikin nambah semangat sih untuk kalian, bukan nambah kalian galau ya. Oke. Kalau kegalauan saya sebagai Virgo adalah lately ya, karena mungkin short saya banyak yang nonton, terus banyak yang ngehujat, tapi udah saya close kayak jangan percaya sama orang ini, musyrik. Saya pernah nggak sih nyuruh kalian percaya sama saya? Saya selalu bilang percayanya sama Tuhan gitu loh. Saya ini cuma penyampai pesan lewat tarot. Kalau itu relate dengan kalian, membantu kalian untuk memutuskan sesuatu atau berpikir secara yang lain, atau mungkin ada tambahan masukan, saran, ya itu harapan saya gitu. Bukan nakut-nakutin, bukan memprediksi yang enggak atau meramalkan hal-hal yang kayak gitu. Saya bukan Tuhan, jadi saya cuma penyampai pesan doang. Dan kalau itu bisa membantu kalian, ya alhamdulillah gitu maksudnya. Ya ampun. Anyway, masih ada sakit hati ya, masih ada Nine of Swords yang bikin kalian merasa terjebak di situasi jebakan Batman yang ya benar-benar kayak tapi sebenarnya kalian masih bisa keluar dari situ.
just be happy aja my dear Virgo. Ya, karena beberapa hal tidak sesuai dengan Virgo, kok jadi saya mau nangis. Eh, untuk kalian para Virgo yang saat ini aja menjelang Januari aja nih, Januari pertengahan ya, tapi menjelang Januari aja udah ngelangut, saya bilang tadi bahasa Jawanya ngelangut. Karena beberapa hal membuat kalian menangis bahkan tanpa sebab, karena udah nggak bisa menjelaskan. Ya memang lagi keadaannya si Ace of Cups yang terbalik, memang keadaannya lagi nggak bener, lagi nggak bagus gitu. Dan bertahan ya Virgo, bertahan. Oke. Masih ada gosip yang akan datang untuk kalian. Ten of Pentacles sebenarnya bagus karena banyak kelimpahan, banyak kesuksesan. Tapi bukan berarti kesuksesan itu membuat orang lain ikut bahagia bersama kalian. Enggak. Orang akan cenderung melihat hal tersebut sebagai nggak pantas dia mendapatkannya. saya menghibur diri nih, mendingan yang lucu-lucu aja ya, boleh ya. Saya lagi berperan sebagai antagonis gitu. Kalau yang ngelihat orang senang langsung ini, ih kenapa dia yang mendapatkan itu. Cocok gak sih saya jadi antagonis? Virgo, jangan terlalu serius please. Ntar saya ikutan nangis. Ada King of Pentacles, keberkahan dan hal-hal baik sebenarnya datang loh untuk Virgo di bulan Januari ya. Cuma itu tidak membuat kalian bahagia karena orang yang di sekitar kalian itu juga kayak ngomongin kalian dan bilang yang seperti tadi, antagonis tadi, yang nggak pantas Virgo mendapatkannya gitu. Padahal kalian pantas. Itu semua udah kalian dapatkan gitu kan, dengan hasil usaha kerja kalian sendiri gitu, dan dengan perkenanannya semesta, dengan anugerah dari Tuhan juga, udah kalian sekuat tenaga mengusahakannya. Ketika akan mendapatkan sebuah pencapaian, orang di sekitar kalian menyerbu kalian dan jadi jungkir balik, the tower moment dan lain sebagainya. Tapi justru itu nanti akan ada kayak kebalikan gitu ya. Yang namanya the tower moment itu emang bener-bener kan, itu kayak tower disamber sama petir. Gimana caranya rasanya kalau disamber petir kan, kayak wah kaget, udah kaget sakit juga ya kan, harus lompat pula ya, seperti itu sih. Tapi itu bukan sebuah hal yang patut ditakutin sebenarnya. Justru itu momen dimana kalian akan menerima perubahan yang luar biasa besar. Yang luar biasa besar. Percaya, yang baik-baik aja ya. Dan benar, di Januari juga ada the temperance. Ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian lakukan. Milih lagi ya Virgo. Kenapa the tower momennya terjadi kalau kalian memilihnya tidak sesuai, atau kalian itu tadi tutup mata dengan kebenaran, lari dari kebenaran tadi kan, running away from the truth gitu kan. Ya kalau kayak gitu ya the towernya akan nyakitin. Tapi kalau kalian udah tahu nih kebenarannya bahwa ya akan ada the tower, dan once itu terjadi itu tidak akan terlalu menyakitkan lagi gitu loh. Kemarin ada yang nulis, enggak, saya nggak mau klaim ini karena ini saya tidak akan terjadi, tidak akan ada yang menyakiti saya. Bagus, 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 keren. Tapi buat saya secara manusia ya, manusia berdaging ya, masih ada dagingnya ya. Jadi kalau ditusuk, kalau dicubit masih sakit. Oke. Kita siap-siap aja untuk menyembuhkan sakit itu sendiri ya. Terus ada penantian yang akan terjadi. Penantian kalian di bulan Januari masih ada pencapaiannya karena sudah mempertimbangkan segala sesuatunya ya. Ketika kalian sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, yang datang itu memang yang udah kalian nanti selama ini gitu. Datang ya, in a way datang kok. Princess of Wands datang kan, tadi saya bilang hal-hal baru datang. Kemudian Eight of Wands ya sampai akhir
Januari pun masih riweh ya. Semoga Februari jauh lebih baik karena Januari riweh luar biasa bikin kalian. Ya begitulah ya, oke. Dan kartu yang menyertainya adalah Knight of Pentacles yang terbalik ya. Beberapa kesempatan yang harusnya datang di akhir Januari tidak datang, bukan karena tidak mau datang, tapi memang ada penundaan, udah jelas. Dan banyak hal yang memang harus diselesaikan karena ada banyak hal juga yang belum selesai bahkan di Januari ya. Oke, saya buka beberapa kartu biar nggak kelamaan ngomong melulu sayanya. Nah, udah sedih, tidur 2 jam. Luar biasa ya Virgo ya. Kalau ada yang susah tidur semalam, ya udah lagi full moon ya. Memang begitu. Wow. So, bacaan yang ini jauh lebih promising ya, lebih menjanjikan dibanding yang kemarin yang luar biasa kacau balau dan the tower moment. Tapi tetap strong. Tetap akan ada kemajuan karena ini ada the chariot. So bulan Januari tetap ada kemajuan. Tetap ada the word ya, regeneration nih, kartunya bagus semua ini. 3 kartu, 3-3-nya major arcana. Jadi emang benar-benar bagus. So ada the word, jadi semesta mendukungmu. Don't worry, kan udah saya bilang di bacaan yang pertama, jangan khawatir Virgo, semesta mendukungmu, and that's it, semesta mendukungmu. Nggak usah terlalu memikirkan yang enggak lah ya. Bahkan the magician juga datang, so anything is possible. Apapun itu bisa kalian lalui, kalian hadapi. Amin. Bulan Januari tetap bulan yang tough, memang tough tapi bisa dilalui. Intinya kan itu. Tetap berat tapi bisa dilalui, oke? Virgo, apalagi? Oh, yes or no. Kemarin jawabannya no apa yes ya? Lupa. Gak apa-apa, sekarang tanyain lagi aja. Yang sama boleh, yang beda juga boleh pertanyaannya. No. Kayaknya jawabannya sama-sama no ya. Kemarin no juga gak sih, Virgo? Oke, dari Monology Oracle Card buat Virgo masih di bulan Januari. The energy is gaining momentum. Momentumnya emang di Januari sih, energinya kuat. Tapi orang per orang beda-beda, kuatnya cenderung kemana gitu. Beberapa Virgo merasa in trouble ya, berada di permasalahan masing-masing. Ya udah sih, namanya manusia selalu berada di kehidupan yang ya naik turun gitu kan. Oke, yang terakhir dari Angel's Guide, healing energy. Oke. Ini juga diperlukan. Saya berpikir untuk karena ini adalah hari terakhir saya bekerja di 2023. Sabtu, Minggu, Senin saya libur. Saya merasa itu adalah hal yang penting buat saya healing. Jadi mungkin tidak akan ada bacaan ya, kecuali untuk Virgo di hari Senin malam mungkin ada, karena pesan ini bagus banget, healing energy. Itu yang diperlukan oleh Virgo untuk menyongsong Januari 2024. Healing dulu ya. Healingnya saya tahu nggak? Jalan-jalan? Enggak. Di Bali mah tiap hari bisa lihat pantai, lihat gunung dengan gampang banget gitu kan. Enggak. Bahkan di sini healing saya adalah stay at home. Tinggal di rumah, dengerin stand up comedy, dengerin yang lucu-lucu. Dengerin karena itu YouTube tapi nggak saya lihat, jadi cuma saya denger tuh saya ketawa-ketawa sendiri. Oke. I really like stand up comedy, pokoknya yang lucu-lucu aja. Saya cuma nontonin itu aja. Tadinya mau bikin kayak live, tapi saya cancel biar saya healing dulu, supaya nanti ke depannya di 2024, terutama di bulan Januari, bisa mempersiapkan diri. Dan untuk kalian semua ya, semoga seperti itu juga healing kalian. Terserah mau berkumpul dengan keluarga, bermeditasi, menyendiri dan lain sebagainya, monggo dilakukan. Yang penting berdoa
yang bagus-bagus, doakan yang kayak minta kekuatan lah gitu dari Sang Pencipta. Semoga diberikan keberkahan untuk kalian masing-masing, kita semua lah ya. Oke, saya doakan yang terbaik. Selamat menyongsong tahun 2024 untuk kalian semua, para Virgo dimanapun kalian berada. Sarangi sarangi yo. Terima kasih lo sudah sejauh ini. Aduh, saya mau nangis. 2023 kalian tuh luar biasa banget, dan saya berharap eh, penyampaian pesan lewat tarot dan oracle card saya itu memberikan dampak yang baik untuk kalian. Kalau nggak baik tinggalin aja, nggak apa-apa, karena tidak semua orang akan cocok dengan hal ini. Tapi yang jelas, apapun itu, my dear Virgo, saya doakan yang terbaik aja untuk kalian semua. Tuhan memberkati di 2024. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian impikan selama ini, kesuksesan, kebahagiaan, cinta, pekerjaan, atau apapun itu yang menjadi tujuan kalian atau fokus kalian di 2024. Happy New Year everybody. Love you. Salam light, angel, and love. Bye.